Oke, jadi pada soal ini kita memiliki sebuah bola kecil dengan jari-jari R kecil. Kemudian ada bola besar yang jari-jarinya adalah R besar. Jika bola besar tetap diam, ya, jadi ini bola besarnya dia tidak bergerak. Bola besar ini diam, tetapi bola kecilnya dia menggelinding. Ya, dia menggelinding murni berarti tanpa slip. Ya, dia menggelinding murni tanpa slip. Oke, dia menggelinding murni tanpa slip. Kalau dia menggelinding murni tanpa slip, berarti kecepatannya nanti sama dengan, ini kecepatan pusat massa, sama dengan omega kali R. Nah, ketika dia menggelinding, maka nanti bola ini akan terlepas atau terjatuh dari bola besarnya. Bola besarnya diam, berarti dia tidak bergerak. Maka berapa besar sudut theta, berapa kecepatan bola kecil, V, ya, jadi ini berapa V-nya, ketika dia lepas dari bola besar, kemudian berapa kecepatan sudut bola kecilnya, berapa omega di sini. Maka di sini kita punya bahwa ya, ketika bola kecil ini dia melepaskan ya, diri dari bola besar, maka dia memiliki beberapa gaya, antara lain gaya berat dan juga gaya normal. Ya, jadi gaya normal arahnya ke sana nanti. Ya, arahnya ke sana. Oke, sehingga kita punya di sini sudutnya adalah theta. Nah, berarti di sini kita bisa uraikan ya, ada mg, kemudian ada n, lalu ada sudut theta di sini. Bola mg ini bisa kita uraikan arah ke sini yang searah dengan garis singgungnya dengan arah yang menuju titik pusat atau arah radialnya. Ya, ini sudut theta juga sama. Maka di sini kita memiliki mg sin theta, lalu yang sebelah sini kita punya mg cos theta. Nah, bola ini berarti dia memiliki dua buah arah percepatan tangensial dan juga arah percepatan sentripetal karena dia bergerak melingkar. Ketika dia bergerak, ada percepatan tangensial sehingga menyebabkan bola ini kecepatannya semakin besar, bukan kecepatan, maaf, besar kecepatan ya, atau kelajuannya semakin besar. Ya, jadi kelajuan semakin besar sehingga percepatan sentripetal pun semakin lama akan semakin besar. Maka untuk mencari percepatan sentripetal, maaf, AS di sini, maka kita masukkan AS sama dengan M V kuadrat per, ya, jaraknya adalah jarak dari pusat lingkaran. Ya, jarak dari pusat lingkaran besar ke lingkaran kecil, berarti R tambah R kecil. Ya, nah kemudian berarti sigma arah ke sini gitu ya. Kita punya dua arah, ada yang arah sumbu X di sini, misalkan ini adalah arah sumbu Y. Maka kita punya mg cos theta dikurangi dengan N sama dengan M V kuadrat per R tambah R kecil. Nah, ketika dia tepat akan lepas, maka kontaknya akan 0. Sehingga di sini kita memiliki bahwa V-nya itu sama dengan G R plus R, ya, kemudian dikalikan cos theta, lalu diakarkan. Ini adalah kecepatan bola kecil, besar kecepatan bola kecil ketika tepat meninggalkan bola besar. Oke. Maka di sini kita harus mencari cos theta-nya dulu karena kita diminta di soal pertama adalah berapa nilai sudut theta-nya. Maka di sini kita perhatikan bahwa ketika kondisi mula-mula kita memiliki energi potensial saja. Jadi mg, ya, potensial bola ini adalah mg dikalikan besar ini, ya. Ketinggiannya kita patok ini sama dengan 0 gitu ya, maka ketinggian ini adalah maaf. Oke, maka ketinggian dari paling atas ini adalah R kecil ditambah R besar, itu menjadi total ketinggiannya. Jadi dalam kurung adalah R plus R kecil. Ya, ini adalah energi potensial mula-mula.
harus sama dengan ketika kondisi akhir di sini, maka ketinggiannya yang ini. Ketinggiannya itu adalah yang ini. Kalau ini theta, maka ini adalah theta di sini, maka sama dengan MG R tambah R dikalikan cos theta ditambah, nah benda ini menggelinding, berarti dia punya kecepatan translasi setengah mv kuadrat dan juga rotasi, berarti setengah I omega kuadrat. Ini adalah energi kinetik translasi, ini adalah energi kinetik rotasi, ini adalah translasi. Ya, di mana V-nya nanti kita masukkan sama dengan ini. Tapi sekarang kita memiliki, karena dia bola kecil, kita harus mencari dulu momen inersianya. Momen inersia sama dengan 2/5 M dikalikan dengan R kuadrat. Ya, 2/5 M R kuadrat. 2/5 MR kuadrat. Kemudian omega nanti sama dengan V per R. Gitu ya. Ini adalah kecepatan sudut bola kecil, ini adalah momen inersia bola yang kecil. Berarti di sini kalau ini kita gabung, dua ini ya, menjadi MG R plus R kecil, 1 min cos theta itu sama dengan setengah M V kuadrat ditambah setengah 2/5 M R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Maka ini coret-coret, sehingga kita punya di sini MG R plus R 1 min cos theta sama dengan setengah ditambah 1/5 atau 7/10 MV kuadrat. Maka ini dicoret ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan G R plus R 1 min cos theta itu sama dengan 7/10 V kuadrat. Apa V kuadrat? Berarti V kuadratnya dari sini. G R plus R cos theta. Gitu ya. Jadi V kuadratnya adalah G R plus R cos theta. Maka di sini kita punya G R plus R. Ya, ini kita pecah. Dikurangi G R plus R cos theta sama dengan 7/10 G R plus R cos theta. Kalau ini kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti G R plus R sama dengan, ya ini 7/10 ditambah 1. Atau nanti menjadi 17/10 G R plus R cos theta. Coret ini semua. Maka kita akan mendapatkan nilai cos theta-nya 10/17 atau nilai theta-nya nanti akan sama dengan 53,97 derajat ya. 53,97 derajat. Ini nilai cos theta. Nilai theta-nya 53,97, nilai cos theta-nya 10/17. Maka kalau kita mencari kecepatan bola kecilnya V, kita tinggal memasukkan angka yang sudah kita dapatkan. Berarti V adalah akar G R plus R dikalikan 10/17. Lalu omega tinggal sama dengan V per R kecil atau ya akar G R plus R kali 10/17 dibagi dengan R. Atau kalau kita masukkan ke dalam akar G R plus R 10/17 dibagi R kuadrat. Ya, ini kalau kita masukkan ke dalam akar.